Selamat pagi semua teman-teman Oriflame Indonesia Raya, apa kabar? Wow, kita sudah masuk hari keberapa ya teman-teman untuk puasa ya? Nggak, ini ya cepat banget, kayak nggak berasa banget gitu loh kalau ternyata tuh kita tuh udah masuk bulan Ramadan gitu, tapi kayak kayak biasa aja gitu loh, yang maksudnya ya nggak lapar juga gitu kan, nggak haus gitu kan, apalagi ngabuburitnya ditemenin sama kupat tahu, ya kan teman-teman? Gimana kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Pastinya semua dalam kondisi sehat ya. Begitu juga dengan Novi, juga masih dalam kondisi sehat, segar, dan bugar. Cie, asik loh. Ini karena berkat salah satu rajin minum Nutri-Shake ya. Dan olahraga itu yang paling penting sih. Walaupun kita puasa ya guys ya, kalau menurut aku kita tetap sih nggak ada excuse lah, maksudnya adalah aduh nanti aku aus kalau melakukan olahraga, ternyata enggak, coba aja deh praktekin itu, karena aku sendiri yang praktekin gitu guys. Jadi cari yang emang benar-benar disesuaikan lah dengan kemampuan kita gitu, mungkin bisa jalan gitu, atau mungkin bisa lihat gerakan melalui YouTube gitu kan, itu kan banyak banget kan, tapi yang pasti tetap melakukan namanya olahraga ringan aja gitu kan ya, biar kita gerak kayak gitu ya. Bener banget. Wah, setuju, pasti setuju banget. Ada Surabaya ya. Hai. Terus di mana lagi nih pada? Alhamdulillah baik, luar biasa Kak, bener banget ya kan. Wow, dari Merauke gitu kan. Aku udah pernah lo ke Merauke loh. Terus seru sih gitu. Oke, kalau menurut aku BFF Kupat Tahu 2021, BFF aku ya guys ya, dari hari pertama sampai kemarin itu tuh beda-beda banget latar belakangnya gitu loh, dan aku sendiri secara personally pribadi gitu sampai yang kaget gitu loh, yang maksudnya keren-keren banget sih gitu loh, anak muda zaman now gitu kan. Sekarang Novi mau balikin lagi nih, mau tanya ke teman-teman, seusia yang BFF Novi kemarin udah share gitu kan, yang usia 23 tahun, 24 tahun, 25 tahun gitu kan, 21 tahun. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang masih atau ada yang yang sudah lebih dari usia itu, tapi flashback dong, teman-teman tuh waktu usia itu tuh bisa dapetin penghasilan berapa sih, dan sudah melakukan apa aja, sudah memberikan apa aja kepada mungkin bantu orang tua, atau mungkin bantu suami, atau apapun juga. Boleh dong share di komen. Biar kita flashback lagi. Dan untuk teman-teman yang mungkin adalah baru atau belum ke usia itu, planningnya apa sih gitu? Selain planningnya pastinya pengen sama seperti BFF teman aku ya, BFF aku semuanya udah di-share, yang udah dapat penghasilan puluhan juta juga ada ya kan, terus udah bisa investasi gitu kan ya, investasi di mana aja yang aduh keren banget, dari dari emas, logam gitu kan ya teman-teman, emas batangan gitu kan, terus kayak gitu mobil, terus bantu orang tua juga, bantu adik juga. Wow, itu sih unbelievable banget ya, keren banget. Kala itu masih minta uang sama ortu. Ayo, harus jujur ya. Aku usia segitu belum gabung Oriflame, masih cinta-cinta monyet kan. Pasti nggak menghasilkan, cinta-cinta monyet ya sis ya. Coba ayo harus jujur, berikan pendapat kamu dan flashback, coba seusia teman-teman kita yang sudah mengisi Kupat Tahu ini, kalian apa aja sih yang kalian sudah lakukan gitu. Tapi pasti paling banyak sih masih minta uang gitu kan ya. Itu pasti banget sih gitu. Oke, sambil aku menunggu dan menantikan jawaban jujur dari kalian. Sore hari ini ini adalah BFF Novi lainnya yang punya background juga berbeda guys, dan usianya oh my god, jauh lebih muda gitu. Ini 20 tahun aja belum ada gitu guys, 19 tahun ya.
tapi sudah punya penghasilan, aduh, 2 digit gitu loh, maksudnya angka di depan tuh udah 2 digit gitu kan. Dan kemarin tuh sempat sudah closing sebagai gold director. Oke, teman-teman kebayang dong gitu. Director itu cash award-nya adalah 7 juta rupiah. Senior director itu cash award-nya 10 juta. Gold director itu cash award-nya 14 juta. Nah, kondisinya tahun ini kita punya namanya program Grow, ya kan? Nah, BFF Novi ini closing sebagai Gold Director bulan Maret lalu, berarti masih atau masuk dalam si program Grow ini. Jadi kebayang cash award-nya itu adalah bukan yang biasa gitu loh. Ini akan ditambahkan jadi 110%, guys. Gila, tambahannya 10%. Oh my God, gila. Itu sih keren banget sih gitu kan ya. Dan aku langsung aja akan panggil BFF aku hari ini adalah Maliandri Samsia. Hai Lian. Ini panggilannya Lian ya. Hai Lian. Ya. Nih guys, BFF aku, Lian ini tinggalnya di Purwakarta. Jadi mohon maaf, tadi Lian udah kasih tahu kalau misalnya hari ini cuaca di sana memang agak jelek. Jadi sinyalnya nanti takutnya agak-agak gimana gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat di 4 tahun ini. Lian? Lian? Halo. Ya. Lian dengar aku? Halo. Lian dengar suara Novi nggak? Lian? Lian. Ini pakai wifi juga salah, pakai data juga salah. Dengar suara aku nggak, Lian? Tadi pakai wifi. Ini sekarang pakai data juga salah. Pakai wifi aja tadi lumayan kok suaranya kalau pakai wifi. Oke, guys, Lian masih mencoba untuk mencari sinyal. Semoga kita berdoa sama-sama untuk bagus lah, paling nggak dapat gitu kan. Nih karena agak-agak susah di sana di Purwakarta. Ngomong-ngomong guys, aku juga pernah loh ke Purwakarta. Makan sate Marangi ya, iya di situ. Wah enak banget sih itu. Loh, kok ngomongin makanan ya kita ya. Lagi puasa jadi pengen gitu kan. Terus ya gitu, jalan-jalan ke Waduk Jatiluhur ya kan. Di situ tuh. Wah seru banget sih. Oke. Akhirnya coba Lian keluar dulu terus nanti mungkin bisa masuk ya dalam kondisi juga bagus. Oke, aku mau sambil bacain yang tadi aku menunggu kejujuran kalian. Oke, umur segitu belum kenal Oriflame, tapi alhamdulillah udah kerja dengan gaji cuma ratusan ribu. Coba ya udah kenal Oriflame tuh kan guys, ya ampun. Terus apa lagi nih? Umur segitu udah join Oriflame, udah ngerasain bonus 2 jutaan. Oh oke, berarti dia berarti sama usianya ya. Terus ini lucu juga sih. Aku 19 tahun masih leyeh-leyeh, Kak. Oke, baik. Leyeh-leyeh tidak menghasilkan cuan, sis. Ya. Terus apa lagi nih? Wah, banyak banget sih. Masih minta orang tua. Iya, oke. Iya kan? Iya bener, Waduk Jatiluhur gitu kan ya. Oke, kita coba dulu. Hai, Lian. Hai Lian. Masih di mute. Dibuka dulu. Lian di unmute aja. Ya guys maaf ya. Ini jaringannya Lian sepertinya benar-benar susah banget nih. Oke, terus ada lagi nih yang share. Umur segitu aku belum kenal Oriflame, masih kerja di pabrik plastik. Oh, dan belum punya penghasilan besar katanya gitu.
salut sama BFF-nya Kak Novi, keren-keren. Iya, pastinya. Dan kamu pasti juga akan bisa berhasil sama dengan BFF aku dari hari pertama kupat tahu sampai hari ini juga ya. Aku umur segitu belum kerja, belum kerja. Aku umur segitu belum kakak kerja sama, masih kerja sama orang. Oke. Terus wow, ya kan 19 tahun udah bisa pergi ke luar negeri. Iya, umur segitu aku. Oke. Ini hai Maliandri. Hai Lian. Oke, kita coba tetap berusaha. Usia 19 tahun kuliah kan masih kuliah ya. Lian udah bisa? Lian udah bisa? Bisa. Halo Kak Novi. Yes. Oke. Asik. Udah. Alhamdulillah. Ada suara aku. Ada suaranya. Oke. Lian, kamu kenalan dulu deh sama teman-teman aku di Kupat Tahu sore hari ini. Oke, siap. Halo semuanya. Pagi. Assalamualaikum. Kenalkan, nama aku Maliandri Samsiah. Usiaku 19 tahun. Aku hanya lulusan SMA yang sekarang menjalankan bisnis yang benar-benar tepat banget, yaitu Food Oriflame. Titleku saat ini Gold Director. Penghasilanku minimal dan alhamdulillah di tahun kemarin prestasiku aku dapat 2 new titles, dan tahun ini mohon doa restunya, aku pengen closing sampai setbain ya. Semoga kakak-kakak di sini yang nonton live live YouTube aku. Oh ya, aku prestasiku di tahun kemarin aku juga kan Leaders Driver 10 juta. Kemudian aku mendapatkan Cash Award. Bayangin aja di usia 19 tahun dan lulus MA bisnis Oriflame ini cuma niat, konsisten, dan KTP doang. Tapi pengalaman ini semua tuh nggak dirasa buat Lian doang. Orang-orang terdekatnya, alhamdulillah. Lian, sejujurnya putus-putus banget suara kamu, apalagi pada saat tadi kamu lagi share mengenai pendapatan kamu per bulannya itu berapa. Aku sendiri sih nggak dengar gitu, kamu berapa? Boleh diulang nggak? Oke. Lian dengar aku lagi nggak, Lian? Aduh, maaf ya teman-teman ya. Ini dengan kondisi seperti ini kita nggak bisa untuk apa ya? Emang kondisinya gitu loh. Jadi nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Aku sad, aku sedih. Lian dengar suara aku nggak? Aduh, ini padahal bagus banget, guys. Enggak. Aku nggak dengar. Ini benar-benar apa namanya putus. Sabar Kak Nov. Tenang, Eko yang sabar. Sangat sabar ini. Aku bingung banget. Udah nyoba pakai data sama wifi, nggak bisa juga. Lian dengar suara Novi nggak?
Ya. Iya, dengar. Oke, Lian, ini sekarang suara kamu udah bagus. Boleh diulang nggak sih perkenalan kamu, apalagi pada saat... Hah? Lian? Lian? Oke. Lian, sabar Lian, coba dulu. Tetap berusaha. Bisa? Lian. Oke. Sayang banget guys, mohon maaf sekali lagi dari Novi juga. Sepertinya sinyalnya Lian emang benar-benar nggak bisa kayaknya ya, gitu kan. Tadi udah beberapa kali keluar dan ini memang sudah berapa kali juga udah masuk. Kayaknya emang sinyal di Purwakartanya lagi nggak bagus. Lian coba keluar aja lagi, nanti masuk lagi. Tetap nggak bisa gitu kan. Oke. Di telepon. Oke, di telepon ya. Aku coba telepon dulu ya. Oke. Iya nih sayang banget sih emang. Sebentar. Tapi aku juga nggak tahu kalau misalnya kalau di telepon juga bagus atau jelek gitu ya guys ya. Wah, Kak Ina ada dia. Oke. Video call mungkin Kak? Ya, video call. Terus gimana? Oke, kita coba telepon ya guys ya. Aku nggak yakin juga ini gimana. Nah, dia mencoba untuk masuk lagi. Hai Lian. Halo. Aku sampai pindah tempat. Aku sampai pindah tempat loh. Ada suaranya enggak ya? Nah, ini bagus. Ini bagus. Udah kamu jangan kemana-mana ya. Oke. Ini Jadi ini udah bagus ya, banget. ya. Oke, Lian boleh untuk kenalan kamu lagi ya. Cus. Yuk. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak kedengeran lagi. Ini Paroninya tadi nelpon. Aku juga nelpon. Udah nggak apa-apa, nggak usah ini. Lian coba. Oke. Lian. Eka sabar. Aku sabar loh menunggu BFF aku. Lian. Ternyata masih. Oke, kalau kayak gitu tadi aku juga udah coba telepon guys, tapi ternyata memang nggak bisa juga gitu. Kayaknya emang mungkin sinyal di sana parah. Oke, tapi tetap ya kita berusaha. Nih masuk lagi. Lian. Lian. Ya ampun. Iya, suaranya kedenger ya? Nah, ini sekarang ini suaranya sudah kedengeran. Sekarang udah kedengeran. Coba kamu kenalan langsung lagi, aja ya, Kak. Lian. Sebelumnya, Iya. Lian
Sebelumnya kan mau minta maaf dulu ya. Ini dari tadi emang sinyalnya itu jelek banget. Oke, langsung perkenalkan nama. Nggak ada suaranya lagi. Suaranya nggak ada lagi. Oke, oke, ini aku coba telepon. Ya, ini emang bener. Jelek banget sih, jelek banget. Ya, suaranya emang hilang. Oke, udah. Kalau misalnya mau lewat telepon juga udah ditelepon tapi nggak bisa, guys. Jadi emang kondisinya di sana sepertinya memang jelek sinyalnya. Jadi bukan hanya untuk internetnya aja, bahkan untuk telepon pun aku telepon nih ya, tapi ternyata tidak bisa gitu. Jadi ya udah kalau gitu. Ini udah berapa kali sih nelpon? Nggak bisa juga sih. Jadi hanya calling aja. Oke. Coba. Lian nggak bisa. Dari tadi udah lancar tapi ada telepon masuk. Ya udah, sekarang coba Lian langsung aja perkenalkan diri. Oke, jadi nama lengkap aku Maliandri Samsiah, sering dipanggilnya Lian. Usia aku saat ini 19 tahun, domisili dari kota Purwakarta ya, bukan Purwokerto. Aku dari Jawa Barat. Lalu titleku saat ini director, aku merupakan peraih director dan director sejumlah 14 juta ditambah 20 juta berapa tuh. Lalu aku peraih Leaders Driver di Experience Cash Award tahun kemarin, yaitu 6 juta. Penghasilanku 8 sampai 10 bulan. Lalu aku peraih Gold Director 400 dan aku peraih Best Korea. Lalu keinginan aku tahun ini yaitu Open Title Senior Gold Director dan Sapphire. Doain ya teman-teman, semoga aku lancar Open Title dan closingnya. Dan semoga teman-teman yang lagi berjuang di tahun ini hasilnya semoga ada ya. Semangat! Seperti kita, semangat untuk mencari sinyal ya Lian ya. Lian, boleh cerita nggak nanti? Ya. Nanti uang hasil Gold Director kamu, ya kan kamu akan dapat 110% cash award ya kan? Berarti itu ada tambahan 10% dari yang biasanya gitu. Kamu mau buat apa sih Lian? Putus-putus. Lian dengar aku. Aku gak dengar suara. Enggak, putus-putus. Ya Allah. Oke. Lian? Lian?
Oke, sepertinya terputus kembali guys ya. Iya, memang macet-macet gitu kan. Jadi semua usaha kita sudah gitu kan. Jadi tinggal menunggu aja. Kalau misalnya Lian dapat sinyal bagus, berarti kita mendengar suaranya Lian. Tapi sayang banget, kayaknya ini sama sekali emang nggak bisa sih untuk diterusin guys. Mohon maaf banget karena jadinya putus-putus gitu. Kasihan Liannya juga udah usaha banget gitu kan. Tapi ternyata emang nggak bisa. Nanti mungkin kita akan mengulang gitu kan ya guys ya. Ya nanti Novi coba komunikasikan gitu kan. Kapan bisa mengundang kembali untuk Lian biar bisa lebih tahu lagi kita ceritanya. Padahal Novi aja udah penasaran banget gitu loh, pengen banget dengerin kisahnya gitu. Usia masih muda, 19 tahun, tapi penghasilan per bulannya bisa dapat 8 sampai 10 jutaan gitu ya ampun. Terus kemarin juga baru dapat cash award banyak, sekarang lagi nungguin cash award dari gold directornya. Wow banget sih gitu. Walaupun dengan lulusan sebagai seorang SMK gitu kan, tapi penghasilannya sudah banyak banget gitu. Oke, ini adalah sebagai salah satu contoh anak muda yang masih usianya di bawah 20 tahun, tapi bukan hanya berprestasi di Oriflame, sudah membuktikan keberhasilannya, kesuksesannya untuk meraih title sampai gold director ya teman-teman, tapi juga penghasilan per bulannya juga sudah lumayan ya. Kalau kayak gitu, aku, oke. Hai Lian, Lian lagi nelpon ke aku, kita coba ya. Nah, ini mendingan Lian. Oke, Lian. Iya, nelpon bisa, tapi pakai Premiere itu jadi nggak bisa. Gini aja, nggak apa-apa, pakai telepon aja. Aku tanya, terus ini kan nanti aku masukin di speaker. Coba ya, kita coba dulu ya. Oke. Semuanya kita harus mencoba. Kita harus semangat, ya kan? Oke, Lian, tadi kita balik lagi ya. Tadi aku tanya ke kamu, ya kan? Kamu punya rencana apa nanti kalau misalnya kamu sudah menerima cash award gold director kamu, karena kan kamu mendapatkan tidak seperti biasanya 14 juta gitu, karena kan akan ada tambahan 10%-nya. Buat apa sih Lian? Jujur aja, kan ini mama aku lagi sakit. Mama aku kan lagi sakit, udah pokoknya dari awal puasa. Oh. Iya, dari awal puasa gitu kan. Nah, niatnya sih aku emang uang tuh dikumpul buat beli rumah nantinya. Tapi uang yang kali ini setengahnya itu insya Allah aku bantu buat bayar rumah sakit mama atau buat pengobatannya. Gitu sih Kak. Mama sakit apa ya Lian? Itu dari awal puasa emang lambungnya kan emang udah kronis. Biasanya itu nggak pernah kambuh, tapi tumben nih sekarang ini agak parah gitu kan. Agak parah, terus sampai udah 3 kali masuk rumah sakit, diabetes ditambah lambung. Jadi emang agak susah sembuh juga gitu. Oke, semoga nanti Mama Lian cepat lekas sehat kembali ya. Amin. Semangat ya Lian ya. Semangat, kan aku punya Oriflame. Yeay, bener banget. Dan Lian juga nggak hanya sendiri, tapi Lian juga punya keluarga besar dari downline juga, dan pastinya dari upline juga selalu mendukung gitu kan. Terus dari orang-orang yang memang kita semuanya adalah bergandengan tangan untuk mencapai impian kita di Oriflame. Ya Lian ya? Iya, betul banget. Apalagi di Oriflame ini kan nggak dianggurin gitu sama upline, selalu ada. Terus downline juga meskipun dia di bawah kita, dia tuh bener-bener nurut. Terus udah kayak keluarga lagi. Itu sih pengalaman terbesar di Oriflame tuh, pokoknya bener-bener nemu hal yang menakjubkan banget gitu Kak. Nggak cuma Lian itu yang Lian rasain, Lian itu bukan cuma pinter menghasilkan uang, tapi banyak pelajaran lainnya yang Lian dapetin di Oriflame. Oke, kalau misalnya kamu tadi bilang
banyak banget yang bisa kamu dapatkan di Oriflame gitu kan, selain penghasilan gitu. Apa aja sih, Lian? Yang aku dapatkan apa ya? Aku tuh dulunya pemalu gitu kan, meskipun aku anaknya gampang akrab, aku tuh anaknya malu. Nah, di Oriflame ini jadi kayak sering-sering ada training. Jadi kayak seolah keasah gitu, Kak. Mental aku tuh jadi udah biasa gitu kalau ngomong di depan umum. Terus apa ya, ilmu edit mengedit juga aku dapetinnya itu di Oriflame. Pokoknya banyak banget sih. Bukan cuma soal materi, tapi pokoknya banyak deh. Banyak banget sampai kayaknya kamu tuh apa ya, susah banget untuk ngomongin satu-satu gitu ya, karena saking Betul. banyaknya. Banyak banget. Soalnya dulu pun sebelum aku gabung Oriflame, aku pernah gabung bisnis MLM, bisa disebut MLM, tapi di situ aku benar-benar gak dapet apa-apa, uang habis, dan pokoknya di Oriflame sih kegenti banget semuanya, gak pakai modal spesial pun, pokoknya udah deh gak bisa diomongin. Tapi berarti ngomong-ngomong kamu tuh mengikuti, maksudnya pernah join bisnis yang sama MLM, nggak hanya di Oriflame aja ya, Lian ya? Betul, pernah waktu kelas 10 SMA waktu itu. Oke, terus perbandingannya apa yang kamu rasain, yang kamu dapetin sekarang ini? Perbandingannya jauh jauh banget. Kalau dulu yang pertama dari biaya gabung, dulu aku gabung lumayan 400 sekian lah, ada pokoknya ada 400 sekian. Di situ dapat keuntungan jualan nggak seberapa, cuma 500 perak, Kak. Oke. 1.000 kayak gitu. Terus pas di Oriflame waktu itu aku cuma dapat dikasih tantangan sama Aben buat nyari orderan 400.000. Feedbacknya lihat dong, sampai punya gaji bulanan, dapat hadiah jalan-jalan juga, kayak banyak banget. Terus alasan kamu pertama kali waktu join Oriflame itu kenapa sih, Lian? Terus udah gitu aku mau nanya, apakah kamu yang menyerahkan diri, apakah terpaksa? Kalau aku dulu menyerahkan diri sendiri. Awalnya tuh aku cuma beli produk Oriflame waktu dulu tuh ke temen aku. Aku beli pencuci muka, terus kan purging gitu kan, gak cocok. Aku marah-marah ke dia sampai Lian ini ngeblokir, ngehapus kontaknya, dan tiba-tiba ada teman lain nih namanya Revi, dia upload aku beli tender care ke dia. Habis gitu aku sering ngelihat brandingannya Revi. Wah, kataku ini kok bisa ya anak sekolah beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Di situ aku kayak ada daya tarik, soalnya sebelumnya itu beberapa bulan sebelumnya aku kan punya bisnis masker gitu, masker organik. Dan karena handphone aku hilang, aku udah gak Oriflame, gak jualan lagi, kayak trauma lah buat jualan apapun. Nah, tiba-tiba Revi bikin Instastory, bikin story WhatsApp. Di situ udah deh aku ngelihat brandingan, tergiur, ya udah aku gabung. Aku yang menyerahkan diri sih, Kak. Oke. Guys, tadi Novi nanya, ternyata Lian ini dia menyerahkan diri untuk ikutan bisnis Oriflame-nya, dan sebelumnya Lian pun juga pernah mengikuti bisnis MLM lain, dan aku juga sempat tanya apa perbedaannya gitu, dan Lian bilang gila itu mah jauh banget perbedaannya Kak gitu, dari sisi pendaftaran, uang pendaftaran itu jauh lebih mahal, dan akhirnya penghasilannya pun tadi aku kaget, aku pikir 50 ribu gitu, itu jauh banget deh gitu loh. Makanya akhirnya Lian itu akhirnya benar-benar fokus untuk menjalankan bisnis Oriflame-nya, seperti itu. Ngomong-ngomong guys, kalian dengarkan yang tadi Lian juga sampaikan. Aku mau cek dulu ya. Bentar ya Lian ya, aku mau cek dulu ke teman-teman. Semoga pada kedengeran sih yang tadi kamu udah jelasin. Kedengeran ya teman-teman? Bentar ya. Oh oke, jelas. Yes. Kalau udah jelas kayak aku bahagia gitu kan ya. Iya. Oh jelas kok. Oke, Lian, kita balik lagi ya, nanya lagi. Aku mau nanya lagi ke kamu, ya kan? Nah, kalau untuk seorang Lian yang tadi kamu bilang kan, menyampaikan kalau kamu tuh lulusan sebagai seorang SMK gitu kan. Aku mau tanya, apakah kamu ada perasaan minder nggak dengan kamu lulusan SMK gitu pada saat kamu mau merekrut orang yang lebih dari kamu?
Mohon maaf ya, aku bukan SMK tapi Madrasah Aliyah. Oke, Madrasah Aliyah. Oh, oke guys, ternyata lulusannya Aliyah itu madrasah. Oke. Iya, Madrasah Aliyah. Jadi buat minder sih enggak. Dulu sih awalnya iya Kak, minder gitu kan. Tapi ya dipikir-pikir bukannya aku sombong gitu kan. Ya seenggaknya aku udah punya ilmunya di Oriflame. Toh kebanyakan aku tuh nggak pernah ngerekrut orang, tapi orangnya sendiri yang mendaftarkan diri ke aku. Mungkin karena ngelihat brandingan aku, ngelihat usia aku lebih muda bisa lebih dari dia, maksudnya gitu. Karena rata-rata yang sekarang gabung ke aku tuh bukan seusia aku, tapi rata-rata yang 23 tahun, 25 tahun itu kayak gitu. Dan mereka tuh mayoritasnya tuh kayak IRT gitu. Kebanyakan IRT. Kebanyakan ibu rumah tangga berarti ya di jaringan kamu ya? Iya, ibu rumah tangga muda gitu. Wow. Keren banget sih. Nih guys, tadi aku tanya juga ke Lian, terus Lian ceritalah pokoknya ternyata di jaringannya Lian itu banyak sama seperti Lian. Kenapa? Menyerahkan diri semuanya rata-rata dan hampir semuanya itu adalah ibu rumah tangga ya. Jadi kebayangnya teman-teman, pokoknya jangan pernah gengsi, jangan punya malu deh, ibaratnya background kalian itu apapun itu juga itu bisa diterima oleh Oriflame. Dan pada saat teman-teman prospek pun buktikan dan banggalah untuk diri kita sendiri, untuk jadi diri kita sendiri gitu. Itu yang dilakukan sama Lian. Lian, terus aku mau tanya lagi, kalau misalnya mengenai ibu rumah tangga, berarti core team kamu juga banyak yang ibu rumah tangga? Atau enggak sih, kalau core team kebanyakan ini, kalau core team aku kebanyakan yang seusia, terus ada juga satu orang itu core team aku udah director, alhamdulillah. Paling itu aja sih kalau core team yang baru yang IRT itu. Kalau yang lainnya baru-baru gabung, lebih ke lebih ke seller. Mereka lebih ke seller, tapi jago jualan banget gitu. Oke, berarti kamu untuk kekuatan kamu di branding juga ya? Berarti online ya? Iya, online. Aku online. Oke guys, Lian juga melakukan salah satu kekuatannya itu adalah di branding ya. Berarti online banget juga, walaupun di Purwakarta ya kan. Terus kalau untuk orang-orang sekitar di Purwakartanya, mungkin teman-teman kamu gitu kan ya, ada juga nggak sih, ada yang kerekrut juga nggak sih sama kamu? Pasti, iya. Aku sebelum ke orang jauh pasti orang terdekat dulu. Jadi aku tuh dulu kan emang anaknya emang seneng nyapa orang gitu kan. Pertama yang aku deketin itu yang aku sasaran target aku itu yang satu kelas dulu. Habis gitu satu kelas nih udah gak ada, baru ke satu angkatan. Habis gitu ke kakak kelasnya atau ke adik kelas aku. Terus kan aku tuh kan sekolah tuh nggak cuma SMA doang dong ya, pasti ada SD, SMP gitu kan. Nah, yang sebelumnya pun aku sama lakuin dulu, yang dulu pernah sekelas sama aku siapa aja ya, terus kakak kelas aku siapa aja ya, kayak gitu. Kalau misalnya orang yang aku kenal nggak mau join, ya udah aku kayak minta relasinya tuh ini aja ke saudaranya dia. Misal aku punya kakak kelas nih, dia nggak mau ikut join ke aku, ya udah deh Kak, ada kenalan nggak gitu, ada kenalan nggak temen kakak barangkali di situ, paling gitu terus aja siklusnya. Oke, berarti ini adalah kekuatan dari minta reference ya. Jadi intinya adalah menambah bank nama, benar ya? Iya, betul Kak. Tiap bulan aku boleh tahu nggak, kamu menargetkan berapa orang nama baru yang ada di dalam list untuk bank nama kamu? Kalau rekrut sebenarnya target aku tuh antara 13 sampai 20 orang ya, tapi yang namanya juga kenyataan gitu. Yang paling dapat 10, 13, dan yang closing tuh kadang masih di bawah 10, rata-rata kayak gitu. Oke, itu tapi tiap bulan ya dilakukan? Tiap bulan, iya, tiap bulan ada. 10 tuh 10 banyak loh, Lian. Oh iya. Iya. Dan itu berarti seluruh Indonesia juga ya? Kurang greget. Dan ini kamu duplikasikan juga ke jaringan kamu, ke downline kamu juga? Apakah mereka ada target juga? Ya gimana Kak? Apakah mereka ada target juga? Apa yang kamu sudah lakukan, terus kamu kasih target juga ke mereka? Iya, tapi targetnya sedikit dikurangi. Bedanya kan aku tuh
mikirnya title ya, dari title aku tuh ngebedain banget. Masa gold director ngerekrutnya 2 orang, 3 orang, nggak mungkin kan, kayak apaan sih gitu. Paling menyesuaikan dulu sama kebutuhan mereka. Misalnya dia 12%, ya udah coba dulu aja 5 orang per bulan gitu, atau ya sebutuhnya mereka sih, menyesuaikan aja sama target rekrutnya mereka, kayak gitu kalau aku. Tapi kalau misalnya dari kamu sendiri, sistem kamu sendiri, Lian, kalau untuk member atau untuk brand partner gitu kan ya, brand partner berarti 3-9%, atau beauty influencer 12-18% yang ada di jaringan kamu itu, atau mungkin sudah ada yang SM, pasti udah ada yang SM gitu kan, karena kamu gold director. Berarti targetnya itu beda-beda setiap bulannya? Beda-beda, iya. Tergantung kebutuhan mereka sih. Yang terpenting minimal ngedaftarin orang tuh 3 orang gitu. 3 orang aja gitu aja dulu. 3 orang itu per hari atau per bulan? Ya kalau misalnya rekrut kan setiap hari ya. Per hari juga bisa, kadang 2 hari sekali gitu sih. Kadang 2 hari sekali. Kalau yang actionnya cepet, yang actionnya cepet tanggap itu kadang per hari dapat 5. Tapi ya yang namanya kenyataan gitu kan, pasti nggak closing banyak gitu. Paling ya bisa kehitung sama jari lah, masih di bawah 10 jumlahnya masih di bawah 10 gitu. Oke, pokoknya intinya tetap harus ngerekrut ya, tidak boleh tidak. Iya itu. Kalau misalnya ada yang nggak rekrut, terus ada ini nggak, kamu kayak misalnya di review kah, atau dicolek lagi, atau gimana? Pasti. Iya, pasti dicolek. Aku tanya kesulitannya di mana soal rekrut. Terus kalau ternyata emang dia sulitnya tuh gini-gini loh Kak, terus aku lihat brandingnya, oh ternyata nggak branding gitu kan. Ya langsung aku kasih ini aja, aku tandem rekrutan di kedalamannya dengan syarat dianya pun harus mau belajar gitu. Aku nih mau, misal gini, Lian mau ngasih rekrutan ya ke kamu, tapi kamu harus mau belajar tentang ilmu rekrutnya, karena percuma kalaupun Lian ngasih rekrutan 10 tapi kamu nggak punya ilmunya, pasti kabur, kata Lian digituin. Oke, berarti kamu juga kayak ada challenge juga, dan harus ada komit dari orang tersebut ya, karena kamu bantu gitu kan ya, untuk nemukan atau bantu untuk mereka itu juga bisa fokus juga. Lian, pertanyaan lagi adalah yang terjadi biasanya pada saat kita prospek dan terus orang tersebut akhirnya join ke kita, itu kan karena mereka kenal kita, ya kan? Terus kalau ternyata akhirnya Lian itu memberikan orang-orang tersebut gitu kan ke jaringan Lian, yang tadi yang Lian sudah kasih tahu gitu kan, walaupun udah dikasih tahu ke downline itu gitu kan ya, mereka gimana sih? Apakah mereka akhirnya tidak percaya kah, atau Lian kasih saran atau kasih informasi apa dulu ke orang-orang baru ini? Itu nggak langsung. Aku pun sama kayak memilih-milih dulu, nggak orang yang baru langsung aku itu enggak, tapi dilihat dulu nih dia di orderannya gimana, terus dia nurut apa enggaknya. Biasanya kalau udah gabung sebulan atau 2 bulan baru aku kasih, jadi nggak langsung aku kasih. Dia gabung nih ke aku terus aku simpenin downline atau gimana, enggak. Oke. Kayak gitu. Tapi maksudnya orang-orang baru itu pada saat kan, maksudnya Lian itu kan, mereka join itu kan karena Lian kan, karena kenal Lian kan gitu kan. Mereka fine-fine aja, ya udah nggak apa-apa gitu pada saat yang jadi sponsor itu bukan Lian. Oh enggak apa-apa. Karena sama aku dikasih tahu ini di order ini kan ada banyak upline ya. Nah nanti karena Lian ini jaringannya udah lumayan banyak nih, Lian nggak mungkin terus-terusan ngurusin kamu. Nah ini Lian kenalin kamu ke upline kamu namanya Adira misalnya, kayak gitu. Nanti kalau misalnya Adira aku nggak aktif, kamu bisa tanya-tanya ke Adira. Jangan ngartis ya, gak apa-apa kok, kata aku tuh gitu. Pendekatan aja gitu, karena ada juga Kak yang misalnya dititipin ke dolennya aku, benar, dia masih jutek terus tertutup, gak seterbuka ke aku, sampai si upline tuh nanya, ini dia mah gak terbuka sih ya ke aku gitu kan. Nggak apa-apa, sok terusin aja. Nah kalau misalnya si upline udah bilang gitu, akunya lagi yang turun, akunya lebih banyak ngasih tahu gitu, dicolek-colek terus aja gitu. Berarti intinya adalah yang pertama kali kamu menjembatani komunikasinya, ya kan, untuk bilangin bahwa
banyak jadi upline gitu kan, paling enggak ini upline kamu langsung gitu kan, walaupun kamu sendiri juga pegang dia, ya kan? Betul. Pegang orang tersebut. Oke, wow, seru banget. Lian, ngomong-ngomong, kamu ada rencana nggak sih untuk melanjutkan mungkin untuk kuliah atau apa rencanamu gitu loh maksud aku? Justru dulu tuh gabung Oriflame kan aku pernah berhenti di Oriflame ya, karena dulu tuh emang seller banget. Aku balik lagi ke Oriflame tuh setelah ngobrol sama teman aku namanya Putri. Malam-malam dia datang ke rumah nunjukin hasil Oriflame itu handphone. Di situ tuh aku bener-bener lagi butuh handphone dan aku nggak percaya kok bisa ya si Putri dapat uang segitu buat langsung beli HP, sedangkan aku tuh nggak bisa gitu. Di situ karena aku bener-bener butuh handphone aku tuh dulu Pipo rame 2 giga, yang mana kalau mau ikut kupat tahu aku selalu ngehapus dulu aplikasi Oriflame. Ngehapus, iya bener, aku susah itu dulu. Kalau mau ikut meeting gede itu aku harus ngehapus dulu aplikasi lah, apalah, nanti di-download lagi. Kayak gitu siklusnya tuh, Kak. Terus pokoknya why terbesar aku tuh dulu awalnya aku pengen handphone. Yang kedua, aku pengen kuliah. Nah, karena si mama aku ini tuh single parents gitu kan, papa udah nggak ada, dan aku 4 bersaudara, kakak-kakak aku udah sibuk masing-masing, aku punya 1 adik. Aku berpikir di situ, aku ngomong terus beli handphone pun orang tua nggak bakal denger gitu kan. Terus yang aku inget pas aku mau kuliah, mama aku tuh selalu berantem sama teteh aku yang nomor kedua, sama kakakku lah ya dibilangnya. Selalu berantem, nggak boleh aku kuliah karena mikir katanya meskipun kamu mau masuk negeri, biaya kuliah tuh mahal, mama nggak mau ngebiayain kayak gitu. Sampai akhirnya aku kayak berpikir keras, aku sampai dulu tuh, aduh aku ini sekolah sambil kerja aja gitu ya, kerja di mana ya, ngejaga warung kayak apa gitu kan, aku nggak bakal gengsi, tapi mama emang nggak ngizinin aku kerja juga. Pokoknya udah kamu lulus sekolah tuh diem di rumah gitu mama tuh maunya, sama atau pesantren, sedangkan aku tuh gak mau banget pesantren. Nah abis gitu bentar, tenang ambil tisu dulu. Aku tuh pengen handphone sama pengen kuliah gitu kan. Nah disitulah aku kayak melek nih buat ngebangun bisnis Oriflame, curhat juga ke upline bahwa aku tuh pengen kuliah gitu kan, hasil biaya Oriflame gitu. Nah aku alhamdulillah serius bisnis Oriflame 4 bulan langsung jadi senior manager. Di situ aku beli handphone baru, handphone keinginan aku, iPhone. Bener-bener itu kayak aduh alhamdulillah. Nah kesini ya banyak lah yang aku dapetin, kayak leaders driver, aku beli motor 20 juta cash gitu kan. Bahkan biaya buat kuliah pun insya Allah ada, cuma ternyata pas sekarang udah siap dananya, udah siap segalanya, ada sesuatu yang lebih harus aku kejar. Jadi aku memutuskan full time Oriflame aja, kayak Mbak Ambar. Kayak Mbak Ambar, gak kuliah tapi tetap menghasilkan gitu. Wow, Oriflame aja. Luar biasa sekali, menginspirasi banget ceritanya Lian. Guys, Lian ini 4 bulan jadi senior manager, ya tadi udah diceritain, tadi aku sempat tanya gitu kan. Lian ada nggak rencana untuk kuliah gitu kan. Terus Lian tadi menceritakan bahwa tadinya memang pengen gitu kan, tapi karena memang ada kondisi yang saat ini membutuhkan lebih dari kuliah ya Lian gitu kan. Nah, jadi akhirnya diberikan uangnya ini emang planningnya rencana juga untuk mama juga ya Lian ya, untuk bantu mama ya. Insya Allah iya. Aku jadi terharu. Oke, wah ini masa aku nangis ya. Oke. Lian, tadi kan kamu juga cerita kalau misalnya kamu tuh mau beli rumah ya. Iya. Emang sekarang rumah yang ada itu rumah mama atau gimana? Rumah mama, jadi aku tuh bisa dibilang dulunya keluarga yang mampu. Cuma ya namanya kehidupan Kak, pasti ada sesuatunya lah ya. Sampai-sampai dulu tuh mamaku, orang tua aku tuh punya toko 3.
punya rumah lumayan besar dan itu semua harus dijual. Yang tersisa tuh tinggal satu, ini toko sama rumah, toko sama rumah. Jadi bersatu aja gitu rumah sama toko, dan menurut aku tuh nggak enak. Bukannya aku nggak bersyukur, jujur aja dulu enak banget, tapi sekarang tuh kayak nyatu sama rumah sama toko tuh banyak tikus lah. Pokoknya kan rumah aku tuh pinggir jalan juga ya, jadi pertama suka berisik, yang keduanya itu jadi kalau ada mobil gede itu ya, meskipun rumahnya 2 tingkat, ngegeter kan, jadi si temboknya itu bergetar. Aku tuh sedih banget gitu, sampai-sampai ini rumah mau direnovasi terus, ya aneh gitu. Jadi si temboknya tuh kalau ada mobil gede lewat tuh ikutan ngegeter, kayak gempa. Yang aku ya kayak gitu. Terus rencana kamu, target kamu kapan? Pengen rumah sih ya secepatnya, tapi uangnya belum sampai ratusan. Kalau kata upline aku sih ya udah kumpulin dulu aja. Iya. Karena kalau buat rumah itu kan harus ada isinya juga, dan itu butuh biaya yang besar. Ya udah jadi motivasi terbesar banget sih. Iya, pengen benar. Rumah, insya Allah. Oke, kita doain sama-sama semuanya ya guys ya, yang sore hari ini dengerin lagi ceritanya Lian. Semoga dimudahkan ya teman-teman, untuk Lian bisa mencapai salah satu impian terbesarnya juga, yaitu memiliki rumah ya, untuk membeli rumah, dan akhirnya pindah bisa sama mama, sama adiknya juga. Jadi Lian ini sekarang sama adik aja ya, karena kakak-kakak semuanya udah pada nikah. Udah sibuk-sibuk sendiri sih. Oke, ada yang sampai nanya loh, Lian di Purwakartanya di mana? Siapa tahu bisa berkunjung. Aku di Pleret. Oh, di Pleret. Pleret ini berarti kayak semacam di kota besarnya kah atau di kota kecilnya ya, Lian? Kota kecil, kecamatan. Kecamatan. Iya, kecamatan. Seberapa banyak orang-orang di kota kecamatannya Lian itu mengenal Oriflame? Udah banyak sih, dulu awalnya ada saudara aku sendiri malah Oriflamers, bibi aku gitu kan, bibi jauh tapi dia nggak berkembang gitu. Terus dikembangin itu sama upline atas aku, Saida, dibawa ke Pleret, dan lumayan pada banyak yang kenal sih, sampai yang di bawah usia 17 tahun pun pada kenal dulu tuh, pada kenal. Jadi reseller dulunya, reseller ya, bukan member. Oke, jadi banyak, tapi mereka itu berarti lebih banyak gunain sama menjual produknya ya? Iya, betul. Berarti yang memang benar-benar menjalankan bisnisnya saat ini Lian ya berarti? Insya Allah iya, sama upline Lian masih ada. Upline Lian memang daerah Purwakarta juga tinggalnya? Iya, dekat, beda desa doang. Satu kecamatan beda desa ya. Oke. Di sana apa sih mayoritas PNS pekerjaannya untuk masyarakatnya? Wira swasta kebanyakan, yang pedagang, guru juga ada sih. Oke. Tapi kebanyakan wira swasta kan. Wira swasta ya. Makanya kamu tadi bilang ya, sebelum join Oriflame pun kamu mencoba untuk pernah menjual masker organik kayak begitu ya. Tapi karena handphonenya hilang, jadinya akhirnya itu salah satu motivasi terbesar Lian juga untuk jalanin Oriflame. Oke, wow, luar biasa banget. Oke, Lian, aku mau nanya dong. Boleh. 3 hal cara kerja kamu, ya, apa aja sih Lian? Sampai bisa akhirnya berhasil, tadi bilang kan 4 bulan aja menjadi seorang senior manager, ya. Terus udah gitu langsung ke director, senior director, dan kemarin bulan lalu itu sebagai gold director, yang aku pribadi dengar cerita kamu itu tidak mudah banget gitu. Itu kamu tinggal di salah satu kota terkecil kabupaten gitu kan ya. Akhirnya bisa membina gitu, dan akhirnya bisa membuktikan bahwa kamu berhasil di Oriflame. Apa aja sih 3 hal yang kamu kerjain? 3 hal yang aku kerjain, yang pertama itu dari jualan dulu ya Kak, yaitu punya di promosi, terus rekrut, terus tambah relasi, itu aja sih. Oke, jadi yang pertama pasti jualan, yang kedua itu pasti kamu ngerekrut ya kan? Kamu ngerekrut itu lebih banyak branding ya kan, berarti online. Branding. Terus yang terakhir itu tambah relasi.
tambah relasi. Ini oh ya, oke. Iya, karena kan tadi kamu udah ngejelasin kekuatan kamu itu adalah pokoknya minta referensi itu kan untuk nambahin bank nama. Kalau misalnya seandainya orang tersebut tadi kan kamu bilang kan, aku minta coba untuk ke kakak kelas kamu yang tadi kamu bilang kan atau adik kelas gitu kan untuk minta referensi gitu. Kalau mereka nolak, kamu gimana, Lan? Yang aku lakuin kalau mereka nolak nggak dibawa baper sih, yang awal-awal sih ya dibawa baper ya, karena aduh apaan sih orang kayak gini banget gitu kan, padahal cuma tinggal kirim aja siapa nama orangnya gitu kan, tapi ya aku langsung aja kayak oh ya udahlah, nggak semua orang kayak dia kok, masih ada kakak kelas tuh nggak cuma dia, nggak cuma satu, belum ditolak sama 1.000 orang, jadi terusin aja nyari yang lain, kakak kelas yang B, si C gitu aja. Jadi pokoknya udah kamu diemin aja ya, nggak maksa-maksain tuh orang pokoknya. Iya, karena jangankan pas di ini, jangankan pas mintain, kadang pas aku misalnya nih aku minta kontak si B misalnya, pas aku nge-save kan kadang yang di save yang diminta di save pun suka malah dari nanya tuh ini panjang gitu, malah kayak bermasalah dapat kontak dari siapa, gak sopan kayak gitu, pokoknya sering kayak gitu ada aja, tapi nggak dibawa baper. Benar, kuncinya pokoknya jangan baperan lah ya guys ya. Betul. Betul. Kamu ngomong-ngomong udah 2 tahun kan ya jalanin bisnis Oriflame? 2 tahun bulan Juni. Bulan Juni ini bentar lagi berarti. Wow. Iya. 2 tahun guys. Tadi ada yang nanya juga, pokoknya Lian jalanin bisnis Oriflame dan emang dari awal itu menyerahkan diri gitu. Jadi memang di awal itu udah fokus banget gitu loh, pengen ngejar apa gitu, ngejar impiannya tuh sampai bisa berhasil kayak gitu. Oke, coba aku lihat dulu ya. Ada yang nanya nggak? Oh ini ada yang nanya, Kak, menurut kakak gimana sih cara jualan paling efektif? Kalau menurut kamu, kamu lebih banyak jual apa sih, produk apa sih Oriflame? Kalau aku sih menyesuaikan aja sih, Kak, karena kan aku anak muda dari dulu tuh ya anak MA, gak mungkin beli parfum beli parfum yang mahal atau skincare yang mahal, jadi yang murah-murah aja sih Kak, kayak Uncolor kayak gitu, Tender Care. Tapi sekarang alhamdulillah udah sering ngejual produk skincare Optimas, terus parfumnya juga kayak gitu. Kalau dulu susah, sekarang udah dapat pasarnya alhamdulillah. Oke, balik lagi berarti nanyanya gimana sih cara jualan kamu, tips dari kamu yang efektif? Cara jualan yang efektif itu ya menyesuaikan dulu. Pertama aku suka pelajarin dulu nih yang di katalog berjalan, kira-kira produk apa aja yang bakal aku rekomendasi ke orang. Terus yang kedua aku lihat dulu kira-kira aku mau nawarin ini ke siapa ya, jangan sampai kan aku nawarin skincare mahal ke orang yang budgetnya tuh nggak sampai lah gitu kan, bakal cuma-cuma. Jadi menyesuaikan itu, patokan itu 2 itu aja sih. Oke, benar-benar kayaknya sih ini hampir sama ya, setiap BFF Novi yang lainnya juga di Kupat Tahu, pada saat mereka itu ingin menjual produk Oriflame itu memang harus yang pertama dibagi dulu gitu kan, dibagi dalam arti produk mana yang ingin ditargetkan kepada orang tertentu, orang ini butuh apa sih gitu, terus oke, ini berarti produknya ini yang dibutuhkan gitu kan, berarti kita menjualnya adalah produk yang tepat gitu, jangan sampai ya tadi Lian dan yang lainnya juga udah bilang kita salah target, karena jatuhnya kalau misal kita salah target, jadi persepsi mereka itu misalkan harga yang tadi kan Lian bilang harga skincare itu kan mahal gitu kan ya, terus kita ngejualnya kepada anak-anak yang misalnya baru anak-anak SMA atau anak-anak kuliahan gitu kan ya, ya mereka kan otomatis kan akan mikir juga gitu, jadi memang harus disesuaikan dengan target pasarnya kita ya guys ya. Oke, ya ampun nggak berasa loh kita loh mau nanya, Mbak mau nanya cara Mbak jualan online apa aja yang dilakukan? Cara jualan online ya Kak, yang aku lakuin sih tambah relasinya dulu. Kalau Lian, jujur aja Lian ini lebih mengandalkan di WhatsApp. Lian itu nganggapnya tuh WhatsApp itu ya ibarat ini aset terbesarnya Lian gitu. Semuanya Oriflame rata-rata Lian lakuin itu di WhatsApp kayak gitu. Jadi
Lian posting-postingnya itu di story di WhatsApp Lian. Jarang dijadiin feeds Instagram, jarang, atau di Facebook juga jarang gitu. Oke, berarti kamu lebih banyak menggunakan platform itu atau tools itu WhatsApp ya, Lian ya? Iya, betul WhatsApp. Karena WhatsApp itu jauh lebih mereka cepat terimanya dibandingkan dengan Instagram atau Facebook. Iya, betul. Oke, branding kamu sendiri pun juga lebih banyak di WhatsApp? Di WhatsApp, kalau branding Lian random, nggak cuma di WhatsApp. Kalau di WhatsApp ya paling malam gitu kan. Terus paling di Instagram Lian jalan. Terus di Facebook juga jalan. Oh ya, jangan lupa di follow ya Instagramnya. Oke, terus? Ya paling di Instagram dijadiin postingan atau di stories sih. Nanti bisa dilihat aja di contohnya banyak kok di Instagram Lian. Seringnya Lian update itu di Instagram. Oke, tapi untuk jualan berarti kamu pakainya WhatsApp ya? WhatsApp, ya. Oke. Gak terlalu sering sih promosi di Instagram, di Facebook nggak terlalu sering. Berarti untuk Instagram dan Facebook kamu lebih ke branding personal kamu, ya kan? Iya. Tapi betul. Kalau misalnya untuk ngomongin jualan produk, kamu menggunakan WhatsApp. Ya? Iya, betul. Oke, itu dia cara kerjanya Lian tadi juga udah dijelasin tipsnya ya, mungkin bisa dibagi, tapi tetap aja sih mungkin kita bisa sesuaikan lagi sekali lagi ya kan ke orang-orang yang memang kita bisa lihat gitu kan, mana sih yang teman-teman kita gitu kan, atau jaringan kita, atau calon customer kita gitu, atau calon prospek kita itu menggunakan platform apa yang paling sering digunakan gitu guys. Oke, ternyata sekarang sudah jam 5:05 ya, lihat ya. Karena tadi kan sempat agak terputus-putus gitu kan, tapi senang banget akhirnya bisa lancar ya, alhamdulillah sampai sekarang, dari pertengahan tuh sampai akhirnya selesai sekarang gitu kan, jelas banget gitu kan. Jadi target kamu ini tahun ini closing sebagai senior gold director ya? Insya Allah iya, sama atau Sapphire sih. Atau Sapphire. Ya, terus ya gitu berarti kamu bisa, berarti kamu dapat itu dong 20 JT experience cash reward-nya Spain? Aku belum rezeki kemarin tuh cuma tinggal satu SO, tapi aku nggak sedih, nggak apa-apa. Oke. Yang penting London aku kejar sekarang. Iya benar, yang penting nggak apa-apa deh, yang kemarin nggak apa-apa gitu, kamu nggak berhasil, tapi yang pasti kita Gold Conference ada lagi, apalagi London, aduh. London, iya, jadi bikin sedih sih. Asli. Diperbaiki aja. Itu London tapi keren banget sih, pasti kamu seneng banget gitu kan, apalagi kalau misalnya kamu anaknya suka historical kayak begitu gitu kan ya, nah itu, aduh negara itu cantik, bukan hanya cantik tapi penuh cerita-cerita di balik itu semuanya. Aduh, pokoknya harus deh dapetin ya, Lan ya. Oke, kita doain ya, semoga kalian juga dapat untuk ke London ya, harus dapat. Terus kalau untuk Best Seoul sendiri, kamu kan udah dapat tuh, udah pasti ya. Satu tiket, terus udah gitu tambahannya kamu bisa beli tiket, ya kan? Iya, betul. Rencananya kamu mau bawa siapa? Terus udah gitu target kamu berapa orang sih bawa downline ke Seoul? Targetnya insya Allah ya banyak. Aku kan ini lagi ngebangun lagi kaki ketiga, kaki keempat. Aku lagi dibangun. Insya Allah banyak sih. Tahun sekarang banyak lagi. Iya, banyaknya berapa? Berapa ya? Minimal ya. Yang kalau downline baru minimal 4 orang. Minimal 4 orang yang downline baru. Oke. Kalau totalnya berarti? Downline baru sama downline lama? Bawa itu 10 lah. Oke. Enggak, 15. Oke. Dicatat ya upline-nya Lian kalau misalnya ikutan Kupat Tahu hari ini, atau mungkin dari business coach yang ikutan Kupat Tahu hari ini, harap dicatat targetnya Lian itu bawa 10 orang jaringannya untuk ke Seoul. Pokoknya nggak hanya Novi mendoakan semoga lancar, semuanya pasti juga teman-teman sore hari ini yang dengar Lian juga, pokoknya semuanya dimudahkan dan dilancarkan untuk Lian. Yang pertama adalah untuk membantu Mama, dan semoga Mama cepat sehat kembali dan pulih dan bisa dalam kondisi yang
sehat lah gitu kan ya. Bisa juga untuk menjalankan ibadah puasa, yang paling penting bentar lagi juga lebaran ya kan. Terus yang kedua, semoga Lian juga berhasil untuk targetnya hanya sebagai seorang senior gold director dan bahkan Sapphire, terus begitu bisa bawa 10 orang di jaringannya ke Seoul, dapat tiket London pastinya, terus dapat dapat hadiah-hadiah lainnya pastinya gratis dari Oriflame ya. Oke, Lian, untuk terakhir bisa kasih pesan-pesan ke kita sore hari ini, silakan Lian. Oke, jadi pesan sih. Yang penting pokoknya kalau kita udah ngerasa tepat di suatu bisnis, terusin aja. Sesekali ada ujian yang nggak apa-apa, itu kan ujian tuh kalau misalnya dilihat sama nikmat yang Allah kasih itu pasti lebih banyak sebelumnya ketimbang ujian itu. Jadi ketika kita dapat ujian, udah terus jalanin aja bisnisnya. Jangan sampai kita lagi dijauhin, lagi diuji, kita langsung ngejauh dari bisnisnya. Jangan sampai ya. Pokoknya terus aja ngelangkah, terus aja banyak-banyak berhayal juga, karena apa yang ada di pikiran kita itu pasti terjadi gitu. Maka dari itu berpikirnya harus yang baik-baik. Jangan sampai aduh besok kayaknya aku nggak dapat orderan deh, aduh aku besok kayaknya nggak dapat ini deh. Jangan kayak gitu. Pokoknya insya Allah deh tahun sekian aku SGD, insya Allah deh tahun sekian aku segini. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih Lian. Pokoknya intinya kita tetap harus berpikiran positif apapun itu, dan tetap ya jalanin aja, pokoknya fokus aja. Bisnis kita sekarang adalah Oriflame, ya udah jalanin gitu. Apapun kendala, rintangan, udah deh, pokoknya itu akan ada hasilnya juga gitu ya. Oke, yang tadi sudah Lian juga ceritain usia 19 tahun guys, ya ampun. 19 tahun dengan gaji bulanan sekitar 8-10 juta, coba ya gitu kan. Oke, Lian terima kasih banyak untuk sore hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa ya Lian ya. Salam buat mama sama adek ya Lian ya. Oke, Lian tunggu sebentar ya, aku mau closing dulu di YouTube Kupat Tahu kita. Oke, guys, tadi udah jelas ya ceritanya Lian, dan sekali lagi Novi secara pribadi dan sama Lian juga minta maaf, mohon maaf hari ini mungkin agak sinyalnya gitu kan agak kurang bagus, tapi akhirnya yang tadi Lian bilang gitu kan, ternyata kita dimudahkan juga karena kita tetap berusaha guys gitu loh, nggak patah semangat gitu kan. Tadi walaupun aku sempat sad gitu, tapi akhirnya bisa selesai gitu, dan akhirnya bisa kedengeran dengan jelas juga apa yang disampaikan oleh Lian. Oke, terima kasih, dan jangan lupa besok Sabtu masih ada Kupat Tahu sama BFF Novi lainnya ya. Pokoknya tetap deh ngabuburit, tongkrongin aja Kupat Tahu, itu seru-seru banget. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.